Persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan makna terhadap stimuli yang ditangkap oleh indrawi. Jadi, persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, di mana stimulus yang ditangkap individu melalui penginderannya kemudian diteruskan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf. Kemudian, stimulus yang ditangkap oleh individu melalui penginderaannya diinterpretasi di organisasi sehingga individu tersebut menyadari tentang apa yang diinderakannya. Nah, hal inilah yang disebut dengan persepsi. Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar diri individu maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Jika yang dipersepsikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini disebut dengan persepsi diri atau self-perception. Persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi. Kenapa? Karena seluruh yang ada dalam diri individu, baik itu berupa perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek lain yang ada dalam diri individu akan turut berperan dalam pemberian persepsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi sekalipun stimulusnya sama, kerangka acuannya akan berbeda. Seperti persepsi yang diberikan oleh seseorang akan berbeda dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi itu bersifat individual. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi? Yang pertama yaitu objek yang dipersepsi, di mana individu biasanya akan memberi persepsi terhadap objek yang menarik perhatiannya. Yang kedua yaitu alat indera, termasuk saraf dan pusat susunan saraf. Yang ketiga yaitu perhatian, di mana individu biasanya akan memberi persepsi terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya. Misalnya saja seorang mahasiswi yang ke kampus dengan menggunakan make up yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan menor, maka kita persepsikan dia mau pergi ke pesta misalnya. Nah, persepsi itu sendiri dapat berwujud benda dan dapat berwujud manusia. Bila objek yang dipersepsikan tersebut berwujud benda, ini disebut dengan persepsi benda. Sementara bila objek yang dipersepsikan tersebut berwujud manusia atau orang, ini disebut dengan persepsi sosial. Nah, persepsi sosial itu sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu persepsi terhadap objek. Contohnya saja ketika kita kuliah di ruangan yang nyaman, kursi yang bagus, pencahayaan ruangan yang bagus. Nah, ini akan mempengaruhi pengolahan informasi kita di kampus. Yang kedua yaitu persepsi terhadap manusia, yaitu persepsi yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain. Contohnya kasus perselingkuhan Nisa Sabian yang sedang viral saat ini. Mungkin bagi beberapa orang ada yang percaya dengan kasus tersebut dan ada yang tidak menyangka Nisa Sabian melakukan kasus perselingkuhan tersebut. Nah, bagi saya sendiri, saya termasuk orang yang tidak menyangka Nisa Sabian melakukan kasus perselingkuhan tersebut. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, Nisa Sabian seorang yang ramah, penyanyi religi, berhijab. Rasanya tidak mungkin dia melakukan kasus perselingkuhan tersebut. Nah, bagi orang lain mungkin kasus tersebut sudah tidak asing, tidak janggal. Karena mungkin dia pernah melihat Nisa Sabian misalnya sebagai seorang yang centil, maka tidak asing bagi dia jika Nisa Sabian melakukan hal tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa persepsi orang lain akan berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan pengamatan orang tersebut. Nah, mungkin itu video dari saya tentang persepsi.